الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah sekalian, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kembali kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mendatangi tempat di mana kita akan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Tentunya kita berharap semoga Allah menerima amal ibadah kita, dan kita berharap Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya, dan kita diberikan kekuatan untuk bisa memiliki ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan ilmu tersebut sepanjang hidup kita sampai datangnya kematian. Jemaah sekalian, selama kita hidup di muka bumi, tentunya kita paham hidup kita singkat, sementara dan tidak lama, dan semuanya kita akan kembali kepada Allah. Dan kita semua sepakat, insya Allah kita pun akan kembali kepada Allah dan tentu menginginkan surganya. Dan orang yang mendapatkan surga tentunya karena dengan sebab rahmat Allah. Tidak bisa kita masuk surga dengan amal kita semata, karena amal kita sedikit dan dosa kita banyak. Masuk surga dengan sebab rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu diberikan kepada siapa? Karena ternyata tidak semua orang yang mendapatkan rahmat Allah nanti di akhirat. Seseorang yang mendapatkan rahmat Allah tentunya orang-orang yang memiliki bekal yang begitu banyak selama hidup di muka bumi. Dia beriman dan dia beramal saleh dengan benar. Imannya benar, amal salehnya benar, sampai mati. Plusnya lebih banyak dibandingkan minus, dosanya lebih sedikit dibandingkan amal solehnya. Dan yang sedikit ini pun Allah gugurkan dosa-dosanya karena dia senantiasa istighfar dan bertaubat kepada Allah. Lalu jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya agar kita senantiasa beriman dan beramal saleh. Beriman, beramal saleh setiap hari, setiap saat sampai mati, tetap istiqomah dalam iman dan amal saleh, sehingga terpilih nanti di akhirat mendapatkan rahmat Allah. Ternyata jemaah sekalian, pangkal pokok dari semua kebaikan, pangkal pokok dari semua kebaikan di dunia dan di akhirat adalah ketika kita memiliki rasa takut kepada Allah. Pangkal pokok segala macam kebaikan, ucapkan satu persatu kebaikan yang kita inginkan di dunia dan di akhirat, ternyata pangkal pokoknya adalah rasa takut kepada Allah. Kalau kita memiliki rasa takut kepada Allah yang semakin berkualitas, semakin baik dan semakin tinggi, otomatis iman kita akan semakin baik dan amal soleh kita akan semakin baik. Ketika iman dan amal soleh semakin baik, maka kita akan terpilih untuk mendapatkan rahmat Allah nanti di akhirat, sehingga kita dimasukkan ke dalam surga. Ternyata ini rahasianya. Rahasianya untuk bisa memiliki iman dan amal soleh yang benar, sehingga terpilih mendapatkan rahmat Allah di akhirat, sehingga kita dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga. Dan yang kita upayakan berarti selama di dunia ini adalah bagaimana caranya untuk bisa menumbuhkan rasa takut itu. Rasa takut yang sebenar-benarnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang melahirkan iman dan amal soleh. Kita akan semakin termotivasi untuk melakukan ketaatan, kewajiban, dan bahkan ibadah-ibadah yang sunnah. Dan kita pun semakin termotivasi untuk meninggalkan segala macam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Seluruh perintah kita mudah, ringan, gampang, dan enteng untuk mengerjakannya. Seluruh larangan-larangan yang diharamkan begitu mudah, ringan, dan gampang, enteng untuk kita meninggalkannya. Apa modalnya? Rasa takut kepada Allah. Inilah modal dari segala macam kebaikan, sehingga kita bisa sekali lagi
mudah untuk kita beriman dengan benar, mempertahankan keimanan bahkan sampai mati, dan kita mudah, ringan, gampang untuk beramal saleh. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran di surah An-Nazi'at dengan mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, Allah menjelaskan kepada kita, adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan dia menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Selalu kita baca dalam Al-Quran, berkali-kali Allah menyebutkan jemaah sekalian, bahwa orang yang mendapatkan surga adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah dengan rasa takut yang benar, dan mereka menahan diri mereka dari keinginan hawa nafsu yang mengajak mereka kepada kejahatan, keburukan, kemaksiatan dan kemungkaran, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat tinggalnya. Ternyata rasa takut itu yang bisa menjadikan kita dengan izin Allah meninggalkan segala macam kesalahan. Kita bisa beramal saleh dengan sebab rasa takut. Selama rasa takut tidak kita miliki, bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang terpilih untuk bisa mendapatkan rahmat Allah nanti di akhirat? Tadi ayat yang pertama di surah An-Nazi'at, Allah mengatakan rasa takut menyebabkan surgalah tempat tinggalnya. Begitu juga Allah firmankan di ayat yang lain di surah Ar-Rahman, wa liman khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibah. Dan bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, nanti di akhirat mereka mendapatkan dua surga. Selalu dikaitkan rasa takut dengan surga, rasa takut dengan surga, rasa takut mendapatkan rahmat Allah dan berbagai macam kebaikan dan nikmat selama di dunia sampai di akhirat. Berkali-kali Allah menyebutkan kepada kita jemaah sekalian, ternyata rasa takut inilah yang mesti kita perjuangkan. Jazaohum 'inda rabbihim. Mereka mendapatkan balasan dari Tuhan mereka berupa surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Dan mereka kekal dalam surga Aden. Surga yang Allah siapkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang Allah ridhoi. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Mereka mendapatkan surga Aden nanti di akhirat. Bagi siapa? Dzalika liman khasyiya rabbah. Bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah selama di dunia. Dzalika liman khasyiya rabbah. Di surah An-Nazi'at, di surah Ar-Rahman, di surah Al-Bayyinah, dan surah-surah yang lain selalu Allah mengulang-ulang dengan perkataan yang sama. Allah janjikan mereka dengan surga, dengan surga, dengan surga ketika mereka memiliki rasa takut kepada Allah selama di dunia yang singkat sementara, tidak lama dan pasti kita tinggalkan. Jadi orang yang terbaik, seorang muslim yang terbaik adalah mereka yang paling tinggi rasa takutnya kepada Allah. Mereka wajib memiliki rasa cinta kepada Allah, rasa harap kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita berdoa. Itulah namanya tauhid. Siapapun kita, dimanapun kita berada, baik muslim maupun kafir, ketika mereka ingin mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan berbagai macam kenikmatan, kebaikan, harus dengan modal rasa takut kepada Allah. Jadi pokok pangkal segala macam nikmat, kebaikan, keselamatan, kebahagiaan, apapun semua kita sebut, ternyata ujungnya adalah rasa takut yang benar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan rasa takut itu yang mesti kita upayakan selama di dunia. Yang rasa takut ini yang sudah semakin banyak pudar dan semakin banyak lepas dari umumnya manusia, karena mereka tidak memiliki rasa takut. Meskipun mereka sholat, tidak punya rasa takut. Meskipun mereka haji umrah, tidak punya rasa takut. Meskipun mereka mendengarkan khutbah Jumat, tidak punya rasa takut. Meskipun orang itu sudah beribadah, tapi tidak punya rasa takut kepada Allah. Buktinya apa? Karena mereka sembarangan dalam ibadahnya.
Tidak ikhlas niatnya ketika beribadah, masih pamer, masih riya, masih ujub, masih sombong ketika beribadah. Meskipun ibadah, belum tentu orang itu memiliki rasa takut kepada Allah. Bahkan Allah ancam bagi orang yang beribadah ketika mereka beribadah dengan ibadah yang tidak benar. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang salat, kata Allah. Ini ibadah, salat. 5 waktu dia kerjakan. Azan berkumandang, langsung dia ke masjid. Barangkali begitu. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Kenapa? Bukankah dia beribadah? Ibadah yang terbesar dalam Islam adalah salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Karena mereka lalai dari memperhatikan ibadah mereka. Lalai meskipun salat. Kenapa? Hatinya tidak ikhlas dalam beribadah. Ingin dipuji, ingin pamer, ingin terkenal, ingin populer. Dan ibadah-ibadah yang dilakukan bukan karena Allah, atau mungkin niatnya karena Allah, tetapi cara beribadahnya tidak mau mengikuti cara bagaimana Rasulullah SAW ketika mencontohkan, mempraktekkan, mengamalkan dan mengajarkan bagaimana cara beribadah yang harusnya kita mengikuti beliau, sunnahnya, ajarannya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Jadi kita harus khawatir nih. Kita harus khawatir. Kita yang sudah beribadah jangan sombong dulu, karena belum tentu diterima amal ibadah kita. Dan pasti tidak diterima kalau sudah niatnya bukan karena Allah, atau tata cara ibadahnya ternyata tidak sesuai bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan dan memberikan tuntunan kepada kita. Dan bagaimana caranya supaya kita niatnya ikhlas, selalu niatnya betul-betul karena Allah dalam beribadah, dan tata cara ibadah kita betul-betul sesuai dengan dalil, keterangan, contoh, tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Dan bisa istiqomah di atas ikhlas dan sesuai tuntunan tadi. Kita memiliki rasa takut kepada Allah yang menjadikan kita semakin berusaha memperbaiki diri kita, semakin berusaha mencocokkan amal kita sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak punya rasa takut, tidak mungkin ada keinginan untuk ikhlas atau istiqomah di atas keikhlasan. Kalau tidak punya modal rasa takut, tidak mungkin kita selalu berusaha untuk mempelajari dan memahami bagaimana cara beribadah dengan benar. Jadi begitulah jemaah sekalian, orang-orang yang bahagia dunia dan akhiratnya adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah. Dan orang yang punya rasa takut, yang paling takut di muka bumi ini adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, dan para sahabatnya yang juga luar biasa memiliki rasa takut. Dengan modal itulah mereka berjihad, berjuang, berkorban waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwa. Kalau kita kan enggak. Apa yang kita korbankan dari waktu selama hidup di dunia ini? Berapa banyak yang kita korbankan? Kurang. Kalaupun kita berkorban, kadang-kadang tidak sesuai syariat, kadang-kadang tidak ikhlas niatnya, maka itu menunjukkan bahwa rasa takut kita sangat sedikit. Yang sudah ibadah pun belum memiliki rasa takut yang besar, apalagi yang belum beribadah. Padahal kita tahu bahwa mati itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan semuanya akan kembali kepada Allah, akan diminta pertanggungjawaban, akan dihisab amal kita nanti di akhirat. Apa yang mau kita banggakan dengan dunia ini? Sekaya apapun kita mati, setinggi apapun jabatan kita di dunia ini mati, sesehat apapun badan kita mati, semuanya. Apa yang mau kita banggakan? Lalu kenapa kita tidak mau mempersiapkan bekal dengan adanya rasa takut yang semakin lebih baik? Itu modal kita, saya dan Anda sama. Kita sama-sama muslim, sama-sama berusaha untuk menumbuhkan kualitas tingkat rasa takut kita kepada Allah, yang menjadi modal untuk mendapatkan segala macam kebaikan, kenikmatan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Coba kita masing-masing evaluasi ya, sejauh mana ini rasa takut kita kepada Allah. Kenapa jadi males gitu, bawaannya males ya, gak semangat, gak sungguh-sungguh, gak termotivasi.
ketika diperintah sesuatu malas ditinggalkan, ketika diperintah sesuatu mungkin mengerjakan tapi nantilah, nggak bersemangat karena kurang rasa takut kita kepada Allah. Tapi kalau ketika masalah dunia, waduh, kalau sudah masalah dunia luar biasa, siap hujan-hujanan, siap panas-panasan, siap untuk pergi gelap pulang gelap, siap untuk pagi, siang, sore, malam, siap untuk lembur. Dunia yang memang kita kejar, memang kita butuhkan. Tapi kenapa untuk agama kita, untuk akhirat kita, ternyata kita main-main, tidak sungguh-sungguh, tidak semangat. Kenapa? Karena kita kurang rasa takut kepada Allah, atau mungkin tidak punya rasa takut. Kita butuh dunia, silahkan cari dunia. Kita boleh kaya dengan harta kita yang halal, tetapi survei membuktikan kita dan banyak kaum muslimin yang lain ternyata kurang rasa takut kepada Allah, sehingga bekal yang kita harusnya mati-matian dan habis-habisan bekal yang mesti kita siapkan ini, mumpung masih hidup di dunia, ternyata sampai hari ini, seumur ini masih sedikit. Seumur kita barangkali sudah 30-an, 40-an, 50-an, bahkan 60-an, masih sedikit bekal yang kita persiapkan untuk menghadap Allah nanti di akhirat. Masih sedikit. Apa kita tidak malu dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Nah inilah, jadi kita bisa tahu diri bahwa oh iya, saya kurang rasa takutnya kepada Allah. Buktinya amal ibadah saya masih sedikit, dosa saya masih banyak kewajiban-kewajiban yang belum saya tunaikan. Jangankan ibadah sunnah, ibadah yang wajib pun banyak ditinggalkan. Bahkan perkara-perkara yang haram pun dilakukan, padahal Allah melihat, malaikat mencatat. Tapi kita merasa bahwa kita akan selamat. Bagaimana bisa seperti itu? Kita akan selamat? Tidak mungkin kita bisa selamat kecuali dengan izin Allah. Dan Allah pun memberikan keselamatan itu jamaah sekalian dengan sebab karena kita yang mati-matian dan habis-habisan. Rasulullah saja sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang sudah jelas surganya, diampuni dosanya, Allah memujinya, Allah meridhoinya, Allah mencintainya, Allah mengampuninya, dan Allah merahmati mereka. Tetap Rasul dan para sahabat ketakutan dengan keselamatan mereka nanti di akhirat. Bagaimana dengan kita? Mereka saja manusia-manusia sudah jelas Allah mencintainya, mengampuninya, merahmatinya. Surga sudah jelas bagi mereka. Manusia-manusia yang paling baik dalam Islam, tapi mereka tetap takut dan selalu menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ibadahnya mati-matian, menjauhi dosa juga mati-matian, dan dunia ada di bawah telapak kaki mereka, meskipun mereka kaya raya. Itulah seorang muslim yang hakiki, tauhidnya, akidahnya kuat. Dunia bukan segala-galanya, dunia hanya sarana, bukan tujuan. Tujuan kita akhirat. Dunia sebagai sarana untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya di akhirat. Jadi kesimpulan khutbah kita adalah tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah, dan Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran begitu banyak firman-Nya bahwa orang yang punya rasa takut kepada Allah inilah yang akan mendapatkan surga. Alangkah bahagianya kita bisa masuk surga, apalagi surga Firdaus yang paling tinggi, paling indah, paling nikmat, dan kita mampu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya jemaah sekalian. Dunia tidak ada artinya dibandingkan akhirat, karena dunia sementara, tidak lama, dan akan kita tinggalkan. Marilah kita tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Mudah-mudahan ketika kita ada usaha, ada niat, ada keinginan, ada semangat, ada tekad yang kuat, kita berdoa kepada Allah dan ikhtiar yang maksimal yang lain, akhirnya Allah berikan kepada kita rasa takut kepadanya yang semakin lebih baik, sehingga kita pun semakin banyak menyiapkan bekal dan menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang bertakwa, dan mengakhiri kehidupan dengan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
Jemaah sekalian, sekarang dari pertanyaan untuk kita semua, bagaimana menumbuhkan rasa takut kepada Allah? Di antaranya kita berdoa, kemudian juga kita menuntut ilmu. Semakin tinggi, semakin banyak ilmu agama yang kita miliki, kalau ilmu itu benar, maka insya Allah rasa takut kita pun semakin baik. Berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaib wa syahadah. Rasul berdoa seperti itu, ya Allah, aku mohon kepadamu rasa takut kepadamu dalam kondisi terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Berikan kepadaku rasa takut kepadamu dimanapun aku berada, ketika ada orang maupun tidak ada orang. Rasul berdoa seperti itu, berikan rasa takut kepadaku. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaib wasyahadah. Ya Allah, aku mohon kepadamu rasa takut kepadamu dalam kondisi sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kemudian yang kedua sekali lagi adalah kita menuntut ilmu. Semakin banyak ilmu agama yang kita miliki, ilmu agama yang benar, yang dipahami dengan benar sesuai syariat Quran dan Sunnah, lalu ilmu itu diamalkan, lihat rasa takut yang kita miliki akan semakin lebih baik. Dan Allah berfirman di surah Fatir ayat ke-28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah yang begitu banyak yang ada di muka bumi ini, yang paling takut kepada Allah, kata Allah, adalah orang yang berilmu, ilmu agama. Pelajari ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Kita bukan ingin belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh karena ingin jadi ustaz, bukan. Belajar ilmu agama sungguh-sungguh bukan niatnya menjadi ulama, bukan. Tapi ini kewajiban per individu. Sejauh mana ilmu agama yang kita miliki saat ini? Sudah berapa usia kita saat ini? Orang yang mu'alaf baru masuk Islam, baru 6 bulan, baru setahun, kadang-kadang lebih baik dibandingkan kita ilmu agamanya. Lebih paham tentang berwudu, lebih paham tentang sholat, lebih paham tentang akidah dan lain-lain. Padahal mereka mu'alaf. Kita kan dari kecil sudah menjadi muslim. Pelajari ilmu agama dengan sungguh-sungguh, berkaitan dengan akidah kita, ibadah kita, akhlak kita dan lain-lain. Maka dengan sebab ilmu yang benar, yang ikhlas, sesuai Quran dan Sunnah, ilmu itu akan barokah, mendatangkan kebaikan, dan ilmu itu diamalkan, maka akan tumbuh rasa takut kepada Allah. Rasa takut itu akan ada, Allah berikan. Kenapa? Semakin paham tentang agama, semakin mengerti siapa itu Allah, semakin mengerti tentang hakikat kehidupan dunia, semakin mengerti tentang akhirat, surga dan neraka, siksa kubur dan nikmat kubur, husnul khatimah dan su'ul khatimah, dan balasan, hukuman, siksaan dan azab. Kita baca semua itu, akhirnya tumbuh rasa takut. Kita tak berani untuk melakukan dosa, meskipun tantangan godaan luar biasa dari syaitan ini. Syaitan dari jenis jin maupun syaitan dari jenis manusia. Dalam hidup kita selama di dunia, mereka berusaha untuk menjadikan kita termasuk orang-orang yang ahli maksiat. Tetapi dengan izin Allah, kalau kita berusaha untuk memperbaiki diri dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan berdoa, dengan menuntut ilmu, kita mengamalkan ilmu agama dengan benar, sungguh-sungguh, kita pun bergaul dengan orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, maka kondisi kita insya Allah akan lebih baik. Sehingga Allah akan buktikan janjinya nanti di akhirat bahwa kita akan mendapatkan surga. Mari kita berdoa jemaah sekalian. Di khutbah kedua ini semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الهداية، أنزل علينا السكينة، أنزل علينا المغفرة، أنزل علينا الرحمة، أنزل علينا التوبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم
اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.